Sobat Podcast Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sobat Podcast Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Iya. Kembali lagi bareng kita. Ada saya Haji Setiawan. Saya Holis Musin Lubis. Dan sekarang sudah masuk di episode yang ketiga. Iya betul. Gak kerasa gitu ya? Iya. Udah 3 aja nih. Kerasa sih. Kerasa ya? Ya jadi setelah kemarin kita 2 episode sudah membahas masalah-masalah Iya. lain, dimana di episode kedua kita sempat membahas tentang proses itu yang membuat hidup lebih bergairah betul. dibandingkan dengan hasil. Mm-mm. Nah di episode ketiga ini kita kembali lagi untuk membicarakan tentang satu masalah, dimana masalah ini ini sebenarnya agak cukup dalam sih. Cukup dalam ya, aduh. Ini masalah yang mungkin sebetulnya yang lebih relate itu untuk perempuan Iya, sih. betul. Maksudnya ini adalah permasalahan yang sebetulnya dialami oleh perempuan, tapi objeknya itu laki-laki. Laki-laki. Nah, Iya. jadi di episode kali ini nih, ini khusus agak spesial ya. Maksudnya di sini kita sebagai laki-laki akan lebih memperjelas mungkin ya sudut pandangnya bahwa di episode kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih menciptakan rasa aman untuk wanita gitu. Iya, gimana sih jadi pria yang bisa membuat wanitanya itu merasa nyaman dan aman. Nah, gitu. Iya, Intinya bagaimana menjadi laki-laki yang baik lah untuk perempuan gitu. Sederhananya adalah seperti itu. Dimana yang dirasakannya itu oleh perempuan adalah merasa aman, nyaman gitu. Iya. Dan juga mungkin ya selebihnya adalah ketika perempuan itu merasa benar-benar disayangi oleh kita. Atau istilahnya gentleman kali Ya ya. sebenarnya bagaimana sih menjadi laki-laki yang gentleman? Mungkin karena podcast ini kita juga membahas tentang sudut pandangnya secara Islam. Nah mungkin kalau misalkan secara Islam sendiri bagaimana sih sebetulnya laki-laki itu harus berperilaku atau bagaimana sih sebetulnya menjadi laki-laki yang sesuai dengan keislaman gitu. Oke, kalau dari sepengetahuan kita gitu sih ya, yang balik lagi ya, kita bukan ustadz, kita bukan ahli ya. Bukan. Jadi emang sepengetahuan kita sebagai lelaki yang sudah menempuh pendidikan Islam secara general gitu ya. Kan dalam Islam sendiri sebenarnya suri tauladan yang paling bisa kita contoh adalah bagaimana baginda Nabi kita untuk bersikap ke semua orang sebenarnya, khusus kepada wanitanya. Baik itu istri Nabi atau anak Nabi sendiri. Betul. Gitu kan, atau ya orang-orang sekitarnya yang memang basicnya adalah wanita yang sempat nggak pun sempat langsung bersentuhan dengan Nabi, tapi setidaknya mendengar cerita Nabi gitu Jus ya. Iya, kita kenal lah dalam Islam Nabi kita sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau Nabi itu berperilaku atau bersikap kepada orang-orang atau perempuan di sekitarnya gitu. Betul. Kan. Jadi kalau aku pernah dengar juga itu satu kisah kayak bagaimana Nabi itu awal mula nih ketemu sama Siti Khadijah. Khadijah itu kan merupakan salah satu istri pertama Nabi ya. Beliau itu kan salah satu perempuan ya, saudagar kaya di zamannya Ji. Ya, wanita ternama lah. Wanita ternama, terhormat bahkan. Betul, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya bagaimana wanita terhormat di zamannya yang punya harta memang paling kaya gitu ya. Itu takluk bahkan jatuh hati dengan ya Nabi kita gitu Jis. Itu apa sih yang dilakukan gitu. Jadi kalau yang bisa aku ambil gitu Jis ya, diantaranya adalah kelemah lembutan beliau Jis. Oh, lemah lembut. Wanita itu senang dengan laki-laki yang lemah lembut. Betul sekali. Tapi juga ada istilah bahwa kamu tuh kok lemah lembut banget sih gitu, nggak laki gitu. Wah, ada kesan bahwa ketika laki-laki terlalu lemah lembut itu justru disalahartikan sebagai lemah gitu. Iya. Jadi hanya diambil kata depannya aja lemah gitu. Gitu. Padahal ada kata lembutnya di mana cewek tuh senang soalnya. Ya mungkin ini kali ya, yang disebut dengan lemah lembut itu treatmentnya Jis. Bukan kita sebagai laki-laki secara fisik lemah lembut mungkin. Bukan. Tapi gitu lebih ya. Dari bagaimana kita bertutur kata gitu kan. Bagaimana kita menyikapi segala sikap dari perempuan gitu. Betul. Karena kan perempuan tuh beda sekali Jis. Ini adalah makhluk paling gimana jelasin unik lah. Maksudnya unik ya, bener. Kita aja sebagai laki-laki itu melihat perempuan kayak ini tuh
kok bisa gitu. Nggak bisa kita tuh berpikir sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Apa yang gitu. dia pikirkan. Wah, gitu. nggak bisa sih. Berkali-kali pun kita mencoba gitu ya. Betul. Itu tuh tetap kayak aku tuh nggak kenal dia gitu. Kayak Sulit sangat lah. sulit untuk bisa disebut dengan mengerti. Makanya mungkin kata lainnya jangan mengerti wanita tapi berlemah lembut lah ke wanita gitu ya. Jadi berusaha untuk bagaimanapun keadaannya ya harus bisa berlemah lembut gitu. Betul. Jadi kan kalau misalkan kita ya di dalam Islam salah satu suri tauladannya adalah Rasul ya. Iya betul. Dimana lemah lembut itu dijadikan sebagai hal pertama yang bisa membuat wanita itu luluh atau mungkin merasa nyaman dan aman gitu. Nah, tapi kita juga tahu sendirilah bahwa di luaran sana gitu. Maksudnya kita di sini tidak menjudge gitu. Tapi memang ada laki-laki yang mohon maaf gitu ya tidak bisa memberikan rasa aman gitu untuk wanitanya. Iya, nah, benar. Kamu bagaimana Nilis kalau misalkan melihat hal tersebut gitu? Laki-laki yang seperti itu bagaimana sih menurut kamu sebagai laki-laki juga gitu? Jadi memang untuk fenomena sekarang memang ya, apalagi kita pada fase kuliah bahkan SMA mungkin pernah lah melihat atau kadang mungkin mengalami sendiri kali ya. Iya. Kayak ada teman kita yang sebenarnya mungkin nggak pun kita di sini ngobrolinnya nggak hanya wanita sebagai relationship ya, Iya. tapi wanita memang yang ikut serta dalam kehidupan kita, baik itu kakak kita, baik itu adik kita, gitu, baik itu teman kita sekalipun ya. Jadi mungkin aku pernah gitu ya ngelihat bahwasannya ada laki-laki yang cenderung mungkin bukan lagi bisa memberikan rasa aman, tapi cenderung membuat rasa berbahaya gitu, Jis. Nah. Jadi kayak kesannya dia tuh kasar, bahkan bisa sampai main tangan, bahkan dalam tutur kata jauh dari kata lemah lembut, Jis. Ini laki-laki gitu. Ini laki-laki nih, ini laki-laki nih. Jadi memang kita sebagai laki-laki harus mengakui ya, Jis ya, bahwasanya memang masih banyak banget gitu laki-laki yang jangan boro-boro ngasih rasa aman, malah bikin rasa yang berbahaya bagi wanitanya, Jis. Betul. Jadi maksudnya itu tuh malah menjadi sesuatu yang negatif gitu ya untuk si cewek tersebut gitu. Makanya emang apa ya? Mungkin memang banyak faktor yang membentuk seorang laki-laki gitu kan, banyak sekali lah misalkan entah itu dari lingkungan dia tumbuh, mungkin juga dari orang tuanya, karena kan tidak sedikit ya ada anak laki-laki yang tumbuh meniru ayahnya juga yang ternyata punya sifat buruk yang sama gitu. Iya, betul. Dan itu juga sangat berpengaruh lah dalam bagaimana laki-laki itu tumbuh dewasa nanti. Nah makanya sebetulnya kita sebagai laki-laki itu harus melihat mana yang baik dan buruk. Iya, betul. Dan itu tuh menjadi menjadi hal yang paling mendasar sebetulnya gitu bagi kita untuk bisa jadi laki-laki yang seperti tadi gitu, seperti Rasul tadi gitu. Nah, tapi ada yang menarik sih sebenarnya dari hal ini tuh. Kan kalau misalkan tadi bahwa Rasul mencontohkan sebagai laki-laki kita harus lemah lembut. Tapi kamu pernah lihat nggak sih ya, gitu, entah itu teman atau mungkin siapa? Mohon maaf ya, ada yang menjadikan ketika cewek dan cowok ini terbiasa dengan tutur kata yang buruk, tapi dia tuh merasa bahwa nyaman-nyaman aja gitu. Nah kalau misalkan seperti itu gimana Lis? Menurut pandangan betul, kamu nih, ada kan yang seperti itu? Iya gitu? ada betul. Jadi memang teman-teman sobat pasti ya sobat pernah ngerasain lah ya, atau ngelihat sendiri bahkan kayak ini kita nggak berusaha ngejudge ya, kita hanya menggambarkan situasi sebenarnya gitu. Betul, ini hanya sharing menurut kita gitu. Jadi bagaimana perempuan sebenarnya kadang itu ada yang ya biasa-biasa aja meskipun diperlakukan ternyata tidak seharusnya gitu ya. Nah benar. Kalau dipandang dari sudut pandang teman-temannya, mungkin laki-laki itu sudah kategori kasar nih, sudah kategori yang di luar batas gitu kan. Tapi si perempuannya merasa bahwasanya enggak kok, dia tuh melakukan itu karena dia begini gitu. Dia tuh melakukan begitu karena dia sayang sama aku gitu. Aduh. Aduh, ya agak sulit nih bahas ini kayaknya. Gak apa-apa. Oke. Kenapa sulit? Iya, karena mungkin gini, karena begitu kompleksnya lah pemikiran wanita dan hatinya, Jis. Jadi kita kadang tidak bisa mewakili itu semua, Jis. Betul. Jadi kayak benar-benar. Aduh, yang mana nih yang bisa kita sedikitnya mungkin ketika kita menjelaskan pun ternyata itu hanya sekian persen dari perasaan dan apa yang aku pikirkan gitu. Aduh, itu kan belum tentu jadi yang sepenuhnya kan. Belum sepenuhnya gitu, Jis. Jadi coba kita ini nih ya. Kita sebagai pria nih ya, sesama pria melihat wanita yang ternyata merasa nyaman-nyaman aja dan aman-aman aja ketika diperlakukan tidak baik gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita pertanyakan ke wanita tersebut adalah sejauh mana nih dia itu tahu bahwasanya perasaan dia itu beneran sayang,
takut atau yang lain nih? Nah, itu mungkin itu bisa kita pertanyakan. Kita nggak tahu ya perasaannya itu terdeskripsiannya kayak gimana. Nah, betul. Mungkin dia kayak terkamuflase dengan kata sayang, padahal sebenarnya karena dia takut, Jis. Jadi ya udahlah gitu. Iya, karena ini pernah ada artikel yang aku baca ya, wanita itu memang sangat kuat untuk menahan rasa sakit, Jis. Jadi memang ada penelitian bahwasanya karena wanita punya siklus menstruasi, jadi perempuan tuh sering lebih kuat untuk menahan sakit dibandingkan pria gitu. Karena sudah terbiasa. Jadinya dia juga terbiasa untuk menahan sakit. Untuk menahan sakit yang lain pun betul. Dia juga terbiasa gitu. Iya betul. Padahal kan nggak harus gitu ya. Nah, benar sih. Iya. Dan juga ada juga yang misalkan seperti inilah. Kan tadi dibilang bahwa tutur kata yang baik itu juga menjadi hal yang bisa membuat perempuan itu merasa aman. Maksudnya dia tidak merasa seperti direndahkan atau bagaimana gitu. Tapi ada juga yang misalkan sudah terbiasa untuk menggunakan kata-kata kasar gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi sebenarnya agak susah ya untuk bisa bilang bahwa itu adalah tanda kita akrab dengan teman kita, entah itu cewek atau maksudnya entah itu dia sebagai teman kita atau mungkin pasangan kita gitu. Karena ya pada hakikatnya ngomong kasar itu tidak baik gitu. Apalagi kalau misalkan ketika itu konteksnya adalah ke lawan, maksudnya gimana ya? Jadi di pikiran aku tuh kita nggak bisa gitu bilang kayak gitu ke cewek tuh. Karena itu tuh seakan-akan bahwa entah itu merendahkan atau mungkin ya kayak kita teh ngelempar kotoran lah gitu kasarnya. Makanya kalau menurut aku meskipun kita teman dekat gitu, kayaknya sebisa mungkin tuh nggak harus ngomong kasar gitu. Betul. Soalnya ya maksudnya gimana ya, cewek itu berhak lah untuk dapat yang baik gitu, untuk mendapatkan kata-kata yang baik, perlakuan yang baik. Itu kayaknya memang harusnya kayak gitu sih. Harusnya kayak gitu sih, benar-benar. Karena mungkin banyak juga nanti perempuan yang merasa bahwasanya takut nanti nggak ada pria yang seperti itu lagi, atau nggak ada pria yang bisa menyayangi dia segimana laki-laki itu. Nah, itu kan kalau saran kita sih sebenarnya ya, jangan pernah berpikir begitu gitu, Jis. Karena iya sih, kalau dikategorikan kayak cowok yang bad boy banyak, yang good boy lebih banyak, Jis. Nah, bener sih. Cuman emang bedanya kalau yang good boy itu maksudnya nggak merata kayak bad boy di seluruh tempat ada gitu kan. Kalau good boy mungkin tempatnya memang harus ya spesifik gitu, Jis. Nggak kalau misalnya nih ketemu laki-laki yang bad boy kan bisa di mana aja gitu ya, di mana tempat mereka ada, mereka sangat ya ini kita bukan berarti mengatakan bahwasanya bad boy itu salah atau gimana, enggak. Tapi memang kalau untuk peruntukannya laki-laki yang gaul lah ya gitu ya, itu kan identik sering ditemukan. Tapi kalau misalnya untuk menemukan laki-laki yang memang menjadikan Nabi sebagai suri tauladannya, itu emang ya nggak untuk tempatnya sih punya tempat tersendiri gitu kan. Jadi jangan pernah berpikir kayak udahlah laki-laki semua sama, atau enggak laki-laki itu jargon yang sering diutarakan ya, laki-laki semua sama, sulit. Jangan karena satu laki-laki kamu menganggap semua laki-laki itu sama. Itu, iya, betul. Tuh hal yang ya keliru lah kalau katanya. Maksudnya jadi yang pasti ya untuk sobat-sobat semua, kalau ada yang cewek di sini gitu, bahwa yakinlah bahwa akan ada yang terbaik buat kamu. Betul. Jangan pernah menganggap bahwa ketika kamu disakiti oleh satu orang laki-laki, kamu akan terus disakiti. Enggak. Betul. Bisa jadi memang itu adalah pengingat bahwa pilihan kita tuh salah gitu. Betul. Bisa jadi jangan lagi nih sama yang kayak gini gitu. Dan juga terkadang si cewek ini kan emang dia tuh suka dengan sesuatu hal yang salah gitu. Atau gimana sih? Aduh, kalau itu kayaknya nanti kita harus ngundang ya. Kita harus mendatangkan langsung nih wanita yang memang nggak pun terdampak, tapi setidaknya bisa mewakili nih para wanita. Apakah memang benar sih sebenarnya wanita itu lebih suka yang greget gitu loh, sama yang agak ya gitu lah ya, yang bisa memperlakukannya mungkin tidak selembut itu. Aku juga kurang tahu tuh kayak gitu sih. Nantilah itu mungkin kita bisa di next episode mungkin ya sobat ya. Kita bakal coba ngebahas. Tapi pada intinya bagaimana sebetulnya menjadi laki-laki yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan bertingkah laku dengan lemah lembut. Sebenarnya ada satu lagi, Jis. Jadi Nabi juga sering melakukan treatment itu. Nabi itu suka mendengarkan, Jis. Benar. Jadi emang pada dasarnya cewek itu pengen didengerin. Dan itu pun ternyata dipraktekkan oleh Nabi ya. Iya, udah dicontohkan. Kan? Jadi sebenarnya sobat-sobat di sini tuh nggak perlu bingung gitu. Gimana sih Bang atau Kang cara supaya kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman ke wanita kita gitu. Cukup 2 hal ini, Jis.
bersikaplah lemah lembut dan banyak-banyaklah mendengarkan. Wah, itu kayaknya udah paket komplit sih Jis. Dan juga memang cara ya untuk kita bisa mendapatkan atensi gitu ya dari cewek tersebut adalah memang salah satunya adalah dengan mendengarkan. Iya, gitu. betul. Itu tuh adalah cara pendekatan yang paling sederhana dan juga memang ampuh gitu. Jadi kalau misalkan ada cewek nih yang pengen kamu deketin, atau misalkan cewek tersebut itu juga ngedeketin kamu dan kamu tuh nggak mau nih si cewek itu tuh supaya menjauh atau bagaimana, ya udah dengerin aja. Kita dengerin dulu apa yang jadi permasalahan dia, atau misalkan dia mau curhat apapun, ya udah dengerin aja dulu. Karena kita masalah nanti kita bisa memahami atau enggak itu hal lain lah gitu. Ya. Karena kita ini sebagai pria kadang cenderung memang merasa bahwasanya ketika kita punya hubungan nih sama perempuan, atau enggak sama kakak sendiri deh, atau enggak sama ibu sendiri gitu ya. Kita untuk mendengarkan masalahnya aja kayak ogah-ogahan gitu loh Jis. Jadi kayak ngerasa ya gue juga punya masalah, lu cerita aja sih gitu. Iya benar-benar. Di samping itu kayak mikirnya gini nih, perempuan tuh kan cenderung suka ingin didengarkan, suka ingin bercerita, meskipun begitu kita kasih saran nggak dilakuin Jis. Karena memang begitu. Karena emang udah dengerin aja. Masalah mau ngasih solusi atau misalkan ngejudge kayak gimana, janganlah gitu. Bukan itu sebenarnya yang diharapkan. Bukan itu gitu. Diharapin, benar-benar. Ya udah dengerin dulu aja gitu. Nah, karena meskipun kadang ketika mendengarkan gitu kan, wah gitu. Kalau ya maksudnya kita tahu lah gitu. Kalau misalkan cewek udah cerita gimana gitu kan, dengan segala permasalahannya dia gitu, dia meledak-ledaknya. Nah, tapi ya udah dengarkan aja gitu. Bagaimanapun cara dia menyampaikan itu, ya udah dengarkan gitu. Iya. Jadi ya poinnya adalah dua hal tadi gitu. Dengan kita bersikap lemah lembut. Lemah lembut di sini tuh maksudnya sebisa mungkin kita tidak main tangan, tidak berkata kasar atau keras gitu ya. Berusaha untuk seakan-akan kita tuh seperti mengayomi dia lah gitu. Betul. Memberikan bahwa oh ya laki-laki ini tuh baik loh gitu. Baik dari kata-katanya, baik dari tingkah lakunya. Nah, dan kemudian yang selanjutnya yaitu dengan mendengarkan. Mendengarkan. Dengarkanlah segala masalah dia, dengarkanlah segala keluh kesahnya. Betul. Itu pun pasti akan membuat dia merasa nyaman. Merasa aman dan nyaman ya, benar. Dan konsep tadi ini memang bisa kita terapkan ke siapapun Jis. Maksudnya nggak harus selalu nggak harus pasangan lah ya. Pasangan kita, bahkan ke teman kita sendiri pun bisa. Ke orang tua kita bahkan harus Jis ya. Ke orang tua perempuan ataupun laki-laki kita. Tapi memang kalau mungkin kalau ke kakak atau ke adik itu gimana pendekatan kita sebelumnya mungkin. Tapi kita saranin sebenarnya sebagai pria tetap harus, bagaimanapun latar belakang kita, kondisi kita, sebenarnya mau itu kakak kita, adik kita, atau hubungan atau pacar kita mungkin ya tetap harus begitu. Kita harus tetap bisa bersikap lemah lembut, kita harus bisa juga mendengarkan mereka gitu kan. Dan kita gini, satu lagi, kita juga harus bisa menjadi orang yang paling tenang Jis. Oh iya benar. Jadi laki-laki tuh emang mungkin secara skill gitu ya, hal itu tuh harus melekat di kita. Memang sobat, sebagai seorang pria di sini kita emang skill untuk supaya kita tetap bisa merasa tenang itu tuh harus Jis. Karena perempuan tuh kan cenderung kayak apa ya, mungkin gak usah jauh-jauh deh, gak usah ada masalah deh, kayak milih makan atau baju aja dia cukup apa ya? Ya agak bingung gitu. Iya, agak gitu loh, cepat panik gitu loh kalau perempuan tuh. Kayak misalnya dia ingin beli baju gitu ya, ke mall. Dia udah suka banget nih sama bajunya. Taunya ukurannya nggak ada, itu bisa kayak, Mas kok nggak ada sih Mas? Kapan adanya Mas? Nah, itu kan kayak kita maksudnya sebagai laki-laki harus jangan sama seperti itu gitu reaksinya. Kita harus bisa lebih lebih bijak lah ya, lebih bisa gitu. juga memberikan bahwa udah gitu, maksudnya nanti juga mungkin ada lagi kita tunggu. Itu masih masalah baju loh ya, belum memang masalah yang lebih dalam tuh Jis. Betul, makanya emang sebetulnya laki-laki emang harus punya ketenangan yang lebih gitu. Betul. Terutama kan kita tahu sendiri ya, masalah perempuan itu kompleks dan juga kadang masalahnya juga sulit untuk dipahami oleh kita sebagai cowok. Nah, ketika kita nggak tenang, akhirnya kita malah tidak memberikan solusi untuk masalah tersebut, malah membesarkan gitu. Salah pengambil keputusan jatuhnya. Nah, betul, dan itu kadang yang membuat dua orang yang pasangan itu bertengkar iya. Karena si cowoknya pun terbawa-bawa oleh suasana masalah tersebut gitu. Akhirnya jadi kayak, aduh ini kayaknya salah deh tadi gitu. Oh salah ya. Nah, itu sering terjadi lah gitu. Itu sering terjadi lah ya. Bahkan kayaknya di kita juga terjadi ya. Iya. Cuman kita sebisa mungkin di sini kalau untuk bersikap lemah lembut dan tetap bisa mendengarkan, kita pegang teguh gitu ya. Tapi kalau emang untuk tetap selalu tenang, nah itu
tetap harus kita tingkatkan mungkin ya. Mungkin itu adalah hal yang memang bisa dipelajari seiring dengan berjalannya waktu sih. Dan juga ketika kita sudah terbiasa dengan masalah datang dari entah itu teman cewek kita atau misalkan pasangan kita, akhirnya kita tahu bagaimana cara untuk menenangkannya itu. Udah ngerti gitu. Betul. Kayak gini nih gitu. Ya. Itu udah bagus banget kayaknya 3 hal yang bisa sobat terapin ya. Ya. Yang wajib tuh tadi sikap lemah lembut tuh wajib Jis, sama mendengarkan. Dan kalau untuk yang menjadi sosok yang paling tenang atau menjadi sosok yang bisa memberikan ketenangan atau tidak panikan, itu tuh emang harus dipelajari. Ya, itu harus dipelajari. Itu by pengalaman ya. Dan memang harus niat nih melajarinya Jis ya. Betul. Ya. Dan sekali lagi ya kita tekankan bahwa lemah lembut di sini itu adalah berkata baik dan juga tidak melakukan kekerasan. Intinya tidak main tangan atau apapun itu. Intinya bagaimana kita tuh bisa memperlihatkan rasa sayang kita dengan ya tadi lawan bicara kita, di mana di sini kasusnya adalah perempuan. Iya, gitu. Betul. Ya paling segitu aja. Segitu dulu dari kita ya, sobat. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga ini sebenarnya ini bisa panjang sih. Nah, kalau misalkan nih sobat ngerasa ini kayaknya bisa nih diobrolin lebih panjang atau mungkin gitu boleh nih kayaknya diundang ada ceweknya dong gitu. Biar lebih seru nih obrolan. Biar lebih seru gitu, biar ada sudut pandang dari ceweknya boleh banget. Nanti kita akan coba ya. Ini juga tergantung dari sobat-sobat semua. Kalau misalkan permintaannya ini banyak nih wah ini kayaknya kita harus bikin video tersendiri gitu. Iya, betul. Ya, jadi paling segitu aja. Saya Aji Setiawan. Ya, saya Oli Musin Lubis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.